Mau kemana, Tuan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang namanya Arya Gadi? Saya Pangeran. Oh ya, saya Pangeran Trenggono. Semua santri pasti mengenal Pangeran. Ada apa, Pangeran? Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Oh, kalau begitu mari kita bicarakan di Peranginan. Mari. Silakan, Pangeran. Silakan, Pangeran. Silakan. Begini, Kakang. Ayahanda Sultan dan Kanjeng Sunan Ngudung menyerahkan tugas kepadaku untuk mengamati Kutaraja di Daha. Nah, ada desas-desus bahwa mereka mau melakukan penyerangan terhadap Demak. Penyerangan? Paman coba. Oh ya, ini Paman pedagang dari Gresik. Silahkan Paman ceritakan yang Paman lihat. Ya, begini. Sejak Daha mengikat tali persahabatan dengan orang berambut jagung, kelihatannya bala tentara mereka semakin kuat. Dan kabarnya, serangan yang dilakukan pasukan Supit Urang ke hampir semua daerah pemukiman kaum muslimin itu dilakukan setelah Betara Ringrangga Prana menjadi tamu Prabu Girindrawardana di Ranawijaya. Yang penting, kita tidak mau kecolongan lagi seperti yang dialami Giri, Sedayu, dan Ngampel. Tugas apa yang harus saya lakukan, Pangeran? Hanya mengamati saja? Atau ada tugas lain? Nah, tugas pokok Kakang hanya memata-matai kebenaran berita itu. Termasuk apa saja yang mereka lakukan di sana. Tapi, tidak terlarang untuk melakukan perlawanan. Jelas, Kakang? Jelas, Pangeran. Oh ya, Kakang boleh membawa kawan. Baik, Pangeran. Ada baiknya kita meniru Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dalam mempererat tali persahabatan. Nikahkanlah Ratu Mas dengan putra Wong Agung Jepara itu. Anak muda itu sangat cerdas dan pemberani. Angkat dia sebagai adipati. Bagaimanapun jasa orang tuanya cukup besar kepada Demak dalam memajukan pelabuhan. Iya, sebenarnya saya juga punya azam seperti itu, Kanjeng Sunan. Terus terang, selama ini saya kagum dengan rasa percaya diri Pangeran Yunus itu. Waktu dia menghadap dengan ayahnya untuk mengajukan permohonan, memimpin penyerangan orang-orang kulit putih yang menduduki Malaka itu. Saya bertemu Pangeran Sabranglor itu sedang memberikan gagasan-gagasan kepada Tuan Kinsan di Semarang dalam melengkapi kapal perang buatannya. Rupanya keniatan menghalau penjajah rambut jagung dari negeri atas angin itu luar biasa besar. Kalau Kanjeng Sunan Kudus merestui, saya akan bicarakan dengan Wong Agung dari Jepara untuk besanan. Tapi tentu masalah pengangkatan Yunus sebagai Pangeran Adipati, itu dulu yang kita bicarakan. Menurut Sunan, apakah sikap Adipati Pengging yang baru itu perlu kita tegur? Kebu Kenongo? Iya. Dia muridku. Kenapa, Dinda Sultan? Beliau tidak pernah menghadap ke Demak. Bukankah Pengging bukan daerah bawahan Demak? Dia di bawah kekuasaan Daha setelah kekalahan Majapahit. Tapi kenapa dulu Adipati Kebu Kenongo sering menghadap? Setahu saya itu hanya silaturahmi biasa sebagai sesama muslim. Ki Kebu Kenongo belajar agama kepada saya. Waktu Andayaningrat sebagai adipati, memang kelihatan sangat tidak suka melihat kemajuan Demak Bintoro, meskipun sesama keturunan Majapahit. Tanda-tanda seperti itu tidak saya lihat dalam sikap Kebu Kenongo.
Mungkin dia sangat pandai menyimpan perasaannya, Kanda Sunan. Bahwa dia pun membenci kita. Selama ini, saya tidak pernah melihat tanda-tanda seperti itu. Yang saya amati, Kebu Kenongo lebih memilih hidup dalam suasana damai. Sangat berbeda dengan Adipati Andayaningrat yang memiliki kebencian kepada Islam. Terus terang saya serba sulit untuk melakukan pendekatan baik kepada Raja Demak maupun kepada Gusti Prabu Girindrawardana Tiahranawijaya. Saya tidak sependapat dengan ayahanda Andayaningrat yang secara membabi buta lebih memihak Daha setelah Majapahit runtuh. Karena bagaimanapun juga, Kelinglah yang telah menghancurkan negeri leluhur kami. Tapi saya sulit untuk bisa lebih mendekat ke Demak, Kanjeng Sunan. Tidak apa-apa, anakku. Yang penting, pelan-pelan bawalah seluruh rakyat Pengging memeluk Islam. Mudah-mudahan, Kanjeng Sunan. Mudah-mudahan. Menurut saya, Pengging tidak terlalu berbahaya. Terus terang, saya lebih mencemaskan penguasaan Malaka oleh pedagang-pedagang Portugis. Iya, itu juga masalah penting. Saya yakin mereka bukan sekedar berdagang. Kenyataannya mereka bisa menaklukkan Malaka. Itu merupakan isyarat kita harus waspada. Suatu saat, bukan tidak mungkin mereka juga akan menyerbu kita. Kalau kita kaitkan dengan laporan Telik Sandi yang dikirim ke Tuban, bahwa mereka mengikat tali persahabatan dengan penguasa Wilwatikta, Jenggala, dan Kediri di Daha, memang kita harus semakin waspada bahwa mereka cukup membahayakan. Bahkan untuk seluruh negeri yang ada di tanah Jawa ini. Saya sangat tertarik dengan keinginan Nanda Pangeran Yunus untuk membebaskan Malaka dari orang-orang berambut pirang yang kata orang sangat kejam dan serakah itu. Saya melihat anak muda itu seperti menyimpan kawah yang menggelegak, penuh semangat dan pemberani. Saya setuju kalau Sultan mensegerakan pernikahan dia dengan Putri Paduka. Kamu lihat orang di tengah arena itu. Dia pendekar dari Kediri. Namanya